JJS Jalan-Jalan Sekre. Nah, sekarang nih posisi kita lagi ada di area skip. Nah, area skip sendiri itu adalah kompleks tempat tinggal para dosen. Bener banget ya. Selain itu, di skip ini juga banyak nih sekre-sekre dari UKM. Nah, di video kali ini kita bakal muter-muter di M7A, N26, N16, dan N58. Bener banget. Kan kemarin kita udah muter-muter nih di Stadion Pancasila. Sekarang kita bakal muter-muter di area skip ini sambil nanya ke teman-teman UKM nih. Nah, makanya nggak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita gas aja. Nah, komplek M7A ini itu deket banget sama GMC atau Gajah Mada Medical Center. Di komplek M7A ini ada 5 sekre UKM. Apa aja? Itu ada yang pertama ada keluarga mahasiswa Hindu Dharma atau KMHD. Yang kedua kita ada keluarga mahasiswa Buddhis atau Kamadis. Yang ketiga kita ada unit kesehatan mahasiswa atau UKESMA. Dan yang keempat ada teater Gajah Mada atau TGM. Lalu yang terakhir ada unit penawaran ilmiah interdisipliner. Oh, kita masuk yang pertama. Kita sekarang udah ada di depan UKESMA atau unit kesehatan mahasiswa. Nah, UKESMA sendiri itu masuk ke sekber khusus. Nah, seperti namanya, itu sekrenya itu isinya alat-alat kesehatan. Gak cuma itu, biasanya ini sekrenya buat tempat nongki-nongki gitu ya. Nongki-nongki buat ngumpul-ngumpul anak UKESMA. Tapi waktu belum pandemi ya. Terus biasanya juga buat pelatihan anak-anak UKESMA gitu. Sekarang nih kita udah ada di depan sekre UKM KMHD atau keluarga mahasiswa Hindu Dharma. Seperti namanya, UKM ini tuh masuk ke sekber kerohanian kalau di UGM. Terus sekrenya itu dari ini, pintu kuning ini sampai ujung jendela kuning ini milik sekre KMHD. Biasanya sekrenya ini digunakan untuk acara rapat dari anak-anak UKM dan untuk menyimpan barang-barang anak UKM gitu sih. Di depan kita ini sekarang ada sekre UKM Kamadis atau keluarga mahasiswa Buddhis. Sama seperti KMHD tadi, ini termasuk sekber kerohanian. Terus sama juga, ini sekrenya itu biasanya digunain untuk acara rapat-rapat gitu. Terus di ujung sini, kita itu ada sekre UPI atau unit penawaran ilmiah interdisipliner. Nah, biasanya anak-anak UPI ini itu kalau penelitian tuh nggak di sini, di luar gitu. Lanjut aja. Di ujung ini kita masih ada terakhir, ada sekre UKM Teater Gajah Mada. Biasanya ini tuh sekrenya digunakan untuk latihan gitu, buat nyimpen alat teater juga, buat ngomong juga. Ya udah Cak Gelanggang, sekarang ini kita udah selesai nih di M7A. Sekarang kita lanjut yuk ke kompleks N26 sama kita. Nah, oke Cak Gelanggang, sekarang aku udah ada di skip N26. Nah, skip N26 ini lokasinya tuh gak jauh dari M7A tadi. Nah, di skip N26 ini terdapat 3 sekre yang gak kalah menarik teman-teman. Nah, sekre apa aja? Yuk langsung kita kepoin bareng-bareng. Nah, kalau di N26 ini sekrenya tuh ada 3 dan tergabung dalam satu rumah yang sama. Yang pertama ada UKM Tari Bali. Nah, UKM Tari Bali termasuk dalam kesenian yang terfokus dalam seni tari. Nah, termasuk dalam sekber kesenian dan ini adalah sekrenya. Nah, sekrenya itu biasanya digunakan dalam mereka rapat, boarding, atau menyimpan berbagai alat-alat mereka yang menunjang berbagai kegiatan mereka. Nah, lanjut, kita bakal ketemu dengan sekre dari UKM Swagayugama. Nah, Swagayugama sendiri termasuk dalam sekber kesenian dan kegiatan mereka itu terfokus dalam seni tari dan karawitan, tapi yang bergaya Yogyakarta Mataram. Nah, yang tak kalah menarik dari Swagayugama itu sendiri adalah mereka tuh biasanya melaksanakan berbagai pentas yang keren-keren ya teman-teman. Nah, pentasnya itu biasanya mereka laksanakan di keraton. Nah, yang terakhir itu adalah UKJGS atau Unit Kesenian Jawa Gaya Surakarta. Seperti kedua sekre UKM yang tadi, ini tuh biasanya digunakan dalam mereka menyimpan berbagai alat mereka atau rapat atau bonding dan lain sebagainya. Nah, UKJGS ini tuh terfokus dalam pengembangan seni tari, karawitan, dan pedalangan yang bergaya Surakarta, teman-teman. Nah, itu tadi sekre-sekre yang ada di N26, pastinya keren-keren kan, teman-teman? Lanjut, kita bakal ke N16. Balik lagi nih sama aku. Sekarang kita ada di N16. Nah, N16 ini
itu tempat berkumpulnya dua sekber kerohanian nih. Apa aja? Itu ada UKK sama Misa Kampus. Nah, UKK sendiri adalah unit kerohanian Kristen dan Misa Kampus itu adalah unit kerohanian Katolik gitu. Ya udah, langsung aja kita kepoin sekrenya. Yang pertama nih, kita sekarang ada di depan sekre UKM Misa Kampus. Nah, sekrenya sendiri itu biasanya digunakan untuk rapat-rapat gitu. Tapi untuk ibadah itu biasanya di tempat ibadah ya. Lanjut, di sampingnya kita ada sekre UKK nih. UKK sendiri tadi adalah unit kerohanian Kristen. Biasanya ini digunakan untuk tempat persekutuan gitu. Terus untuk rapat-rapat juga gitu. Nah, sekian nih dari aku di N16. Terus kita lanjut aja ke N58 dengan Miftah. Nah, Caglanggang, kita udah balik lagi sama aku di Skip N58. Nah, Skip N58 ini terletak di selatan dari Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, di N58 ini terdapat 5 sekre UKM, dan sekre apa aja itu langsung kita masuk yuk. Nah, yang pertama kita ada sekre dari UKM Peduli Difabel. Nah, UKM Peduli Difabel ini termasuk dalam sekber khusus yang berkegiatan dalam isu disabilitas. Nah, biasanya di sekre ini mereka anggota-anggota UKM Peduli Difabel melakukan rapat, pertemuan atau bonding dan juga latihan maupun diskusi untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam isu-isu disabilitas. Lanjut, kita ke dalam lagi bertemu dengan sekre UKM User atau unit seni rupa. Nah, User ini termasuk dalam sekber kesenian yang merupakan sebagai tempat mereka untuk menuangkan sarana berkarya mereka atau juga sebagai tempat mereka berbagi pengalaman dalam seni rupa. Seni rupa ini sendiri termasuk dalam sekber kesenian yang berfokus dan berkegiatan dalam kegiatan-kegiatan seni rupa. Nah, berikut karya-karya mereka. Nah, lanjut ke samping kita dapat atau bertemu lagi dengan sekre dari Gama Cendikia. Nah, Gama Cendikia ini termasuk dalam sekber khusus yang berkegiatan dalam penelitian dan juga pengkajian ilmiah secara interdisipliner. Nah, di sini mereka biasanya melakukan pertemuan, bonding dan juga rapat maupun diskusi dan juga menuangkan karya-karya ilmiah mereka dalam jurnal mereka. Lanjut ke dalam, kita bertemu dengan sekre dari UFO atau unit fotografi. UFO ini termasuk dalam sekber kesenian dan sebagai tempat atau tempat mereka anggota-anggota UFO untuk menyalurkan karya-karya mereka dalam bidang fotografi, teman-teman. Di sini biasanya mereka melakukan rapat, bonding dan juga pertemuan-pertemuan lainnya di sini. Nah, lanjut di sekre yang terakhir kita bertemu dengan sekre dari UKM Gama Band. Nah, Gama Band termasuk dalam sekber kesenian, terutama berkembang atau berkegiatan dalam pengembangan seni musik, terutama dalam grup band. Mereka biasanya melakukan produksi karya musik atau juga penampilan panggung atau penampilan panggung musik. Nah, itu dia sekre-sekre yang ada di N58. Mungkin sampai di sini JJS untuk di sekre UKM di Skip N58. Nah, oke Caglanggang, sekarang udah ditemenin dari salah satu anggota dari UKM Swaga. Nah, mungkin sebelumnya perkenalan dulu, namaku Miftah dari tim Galax 2021. Mungkin dari kakaknya. Halo guys, aku Gita dari UKM Swaga Yugama. Aku namanya Anggi dari KMHD UGM. Aku Lili dari UKM Misa Kampus UGM. Aku Jeremy dari unit fotografi. Oke, mungkin sebelumnya boleh tanya-tanya nggak tentang sekre itu gimana? Boleh. Oke, mungkin pertanyaan pertama ini sih, apa sih fungsi dan seberapa penting sekre itu menurut Kak Jerbon sendiri? Nah, kalau sekre itu ya, terutama bagi unit fotografi itu merupakan hal yang penting ya, karena nggak ada sekre itu nggak ada tempat buat kami paling nggak untuk bisa berkumpul. Nah, itu sangat penting bagi kami paling nggak untuk menyediakan tempat bagi kita anggota-anggota UFO itu berkumpul. Kami itu mempunyai banyak peralatan yang perlu kami simpan, seperti mungkin ada flash, ada mungkin sketsa, ada juga tripod dan juga frame. Nah, itu perlu tempat untuk menyimpan semua alat-alat kebutuhan itu. Makanya ketika ditanyakan sekre itu penting nggak sih? Itu sangat penting bagi unit fotografi. Oke, kalau seberapa penting, itu emang penting banget ya untuk UKM Swaga Yugama, karena sekre ini digunakan untuk koordinasi kayak rapat, terus tempat singgah atau tempat bonding kayak gitu-gitu. Penting banget menurutku, karena apa? Karena di sekre tersebut teman-teman UKM itu kayak ngelaksanain beberapa kegiatan, contohnya rapat rutin, dan beberapa kegiatan kumpul-kumpul lainnya. Penting banget ya sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan UKM gitu ya, menunjang seluruh kegiatan UKM. Khususnya ketika kegiatan itu adalah kegiatan yang offline gitu ya, seperti misalkan, ini langsung sebutin aja ya. Boleh? Ya. Boleh banget.
Ya, biasanya digunakan untuk ini, bidding untuk pemilihan pengurus. Ya, biasanya kan itu harus mengundang perwakilan dari setiap KMK fakultas ya. Sekre ini penting banget gitu untuk kegiatan bidding pengurus. Kemudian juga misalkan ada acara doa bersama dari setiap divisi gitu, misalkan ada salah satunya divisi liturgi sosial. Ini biasanya seringkali mengadakan kegiatan misalkan doa rosario rutin atau misalkan doa persiapan UTS, itu biasanya menggunakan sekre. Kalau sekarang kan lagi pandemi nih Kak, nah mungkin bisa diceritain nih keadaan sebelum dan setelah pandemi dari sekre itu sendiri. Oke, kalau keadaan sebelum pandemi itu kayak mungkin ini ya, kalau keadaan sebelum pandemi kan kita pasti di sekre itu kayak kita ya kalau rapat aja. Kalau setelah dibandingkan dengan pandemi, nah itu jujur sangat minimalisir. Kayak dari aku sendiri pun sebagai ketua meminimalisir, mengurangi juga resiko kita ketemuan dengan teman-teman kita yang kita nggak tahu mereka dari mana. Waduh, kalau tanya pas masa pandemi tentunya ada penurunan aktivitas. Kenapa? Karena di saat pandemi kan kita tahu nih kalau untuk aktivitas mahasiswa sendiri kan dibatasi, sehingga dari kegiatan di sekre akan dibatasi juga dan dialihkan menjadi kegiatan daring gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu lebih dialihkan untuk kegiatan online ya. Sebelum pandemi itu masih banyak orang yang datang, masih banyak orang yang main kayak gitu. Tapi setelah pandemi, apalagi sekarang lagi PPKM, itu yang datang cuma 1-2 orang aja dan mereka juga nggak terlalu lama gitu di sekre. Oke deh. Makasih ya Kak untuk jawabannya. Mungkin boleh lanjut ke kegiatan selanjutnya dan sampai jumpa lain kali ya. Oke, terima kasih. Itu tadi jalan-jalan sekre part 2 kita. Bantu like, komen, dan share video ini dan sampai jumpa di jalan-jalan sekre selanjutnya. Bye!